Anak cucu Adam, kalau dalam bahasa tafsirnya begini, jika sudah terdengar panggilan dari masjid-masjid itu, maka persiapkan dan kenakan pakaian terbaikmu. Jadi kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaysa kamitslihi syai'. Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi. Pasti akan cari pakaian yang dirasa pantas kan? Nah sekarang yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya penguasa semesta alam memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat, kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Karena itu panggilan pertama sholat dalam Al-Quran yang jenisnya bentuk sholat berupa panggilan, itu di Al-Baqarah ayat 45, kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, lalu datang kepada Allah minta solusi lewat sholat. Jadi begitu kita katakan ya, dalam sholat itu kan diperintahkan oleh Allah wasta'inu, minta solusi. Kita rubah kalimat itu dalam bentuk permohonan. Allah perintahkan sholat, ya di situ kita menyembah Allah, maka kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat untuk menyembahmu, aku lakukan sekarang. Dan engkau perintahkan aku minta solusi dari persoalanku, sekarang aku mohon kepadamu. Bentuk perintahnya wasta'inu, bentuk permohonannya rubah ke mudhari, nasta'in. Maka kita ucapkan iyyaka na'budu wa Nah di hadis qudsinya riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah menjawab demikian, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allahu 'azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau sampai kita kebacaan itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Lihat kalimatnya di hadis qudsi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan sholat sampai kalimat ini, maka apapun yang dia minta aku kabulkan saat ini. Nah, jadi nanti ada 4 keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya, 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. 1 saat berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ya, yang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu kan sampai akhir, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sampai akhir kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali, sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang sholatnya. Ya, itu untuk menekankan pentingnya doa bagian akhir di situ. Ya, riwayatnya apakah sunnah atau fardu, nah itu tidak sampai informasinya, tapi dia minta mengulang. Untuk menekankan saking pentingnya doa di akhir itu. Nah dari 4 ini, yang pertama itu kalau benar kita menunaikan adabnya dari mulai akan sholat, kita siapkan lillah, cari pakaian yang bagus, yang paling layak ya, bukan mewah, yang paling pantas untuk kita bisa gunakan dengan niat menghadap Allah dengan benar. Berwudu yang benar, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ya biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang pokok ada 4. Beda antara tayammum dengan wudu. Tayammum nanti masih di ayat yang sama di ujungnya. Kalau tayammum cuma 2. Wajah dengan bagian tangan. Ya. Tapi kalau wudu pokoknya 4, rukunnya 6. Niat 4 yang pokok ini tertib. Yang ke-6, 1 niat, 4 yang pokok wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kedua kaki, 4 bagian. 1 tambah 4 5 tambah tertib 6. Jelas? Jadi nggak sama dengan tayamum. Tayamum cuma 2. Kalau airnya sedikit, usahakan yang pokok dulu yang 4.
Kalau tidak mampu atau digunakan pada hajat yang lebih besar, baru tayammum. Jelas? Kita wudhu dengan baik, kenakan pakaian yang baik, lalu memulai sholat untuk menghadap Allah dan merasakan kita dipanggil, mungkin panggilan ini panggilan terakhir. Wa annahum ilaihi raji'un. Quran surah 2 ayat 46. Kalau sholatnya seperti itu, mengharap ridha Allah dan punya sifat merasa diawasi Allah, ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau dia punya adab sholatnya ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat makhluk. Awas. Ingin dilihat makhluk, riya, disebut celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ada orang salat ingin dilihat makhluk. Kalau Allah sampaikan itu pasti terjadi. Ya. Imam merasa bagus suara. Dipuji oleh makmum, maghrib dipuji. Begitu isya, setan datang tuh, liukin dikit deh. Ya. Nah, itu awas jangan dikira jadi imam mudah. Ya, antum sholat Jumat nunggu khatib naik misalnya kan. Nah, kalau saat masih belum banyak orang biasa, ketika banyak orang lihat tuh berubah nggak cara takbirnya? Loh, hah? Nah kalau kita bisa jaga adabnya, saya mau ada orang nggak ada orang yang penting Allah ridha, sifat ihsannya masuk, pakaiannya bagus, adab fisik. Taharahnya bagus, menghadapnya bagus, mengharap ridha Allah, itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri dia minta apa, Allah mengabulkan sepanjang itu kebutuhan hidupnya. Nah, nanti sanad ilmu untuk jawaban berdiri ini ada di Ali Imran kalau di Quran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Zakaria itu minta keturunan padahal istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan secara medis karena maaf monofos dan mandul, itu mintanya saat berdiri dalam sholat. Nah, ayat 39 ini ketika turun jawaban, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Qa'imun yusalli, beliau masih berdiri dalam salatnya yang ditunaikan di mihrabnya, masih berdiri. Jadi antara doa dengan jawaban itu tidak ada jeda, pakai harfu aqtin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ijazah doa bagi yang ingin diberi keturunan. Bisa dibacakan rakaat pertamanya ayat 38 Ali Imran, rakaat keduanya ayat 39 nih. Bangun malam salat 2 rakaat. Ya, nanti doanya kalau selesai doa bacakan Quran surah 19 Maryam ayat 1 sampai 15. Kalau belum hafal buka mushaf. Amalan hartanya Quran surah 21 ayat 89 sampai 90 rajin sedekah. 3 amalan. Ya, ini dari Quran langsung petunjuknya untuk bisa diizinkan oleh Allah ya dan diberikan kelapangan mendapatkan keturunan. Nah, itu dipanjatkan dalam salat dengan adab.